Sekarang kita ke soal nomor 4 dan nomor 5 dari buku paket halaman 33 ya, latihan 1.2. Sederhanakan bentuk berikut ini. Soal A, 5 akar 2 kali 2 akar 8 ditambah 7 akar 2 kali 2 akar 18. Nah adik-adik, kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, maka yang pertama yang harus kita hitung, yang harus kita kerjakan adalah bentuk perkalian. Nanti setelah ketemu baru kita jumlahkan, gitu ya. Oke, kita akan coba kerjakan di bawah sini. Jadi kalau 5 akar 2 kali 2 akar 8 itu kan bisa kita tata ya, kita tulis ulang. Jadinya 5 kali 2 dikali akar 2 dikali akar 8 ya. Kemudian ditambah, nih ada 7 akar 2 kali 2 akar 18, berarti 7 kali 2 kali akar 2 kali akar 18. Nah 5 kali 2 itu sama dengan 10. Lalu ini ada perkalian bentuk akar ya, maka akarnya itu kan kita jadikan 1. Berarti ini 10 kita kalikan dengan 2 kali 8 ya, ditambah 7 kali 2 itu sama dengan 14 dikalikan dengan akar 2 kali 18, maka ini akan sama dengan 10 kali akar 16 ditambah 14 kali akar 2 kali 18 itu 36. Akar 16 sama dengan 4 ya, berarti ini 10 kali 4 ditambah 14, akarnya 36 itu sama dengan 6. Nah sekali lagi, bentuk perkalian ini harus kita prioritaskan ya, ini harus kita kerjakan duluan. Nah 10 kali 4 itu sama dengan 40, lalu 14 kali 6 itu sama dengan berapa? 84 ya. Nah baru ini dijumlahkan 40 ditambah 84 itu sama dengan 124. Nah ini adalah bentuk sederhana dari soal yang A. Oke, lanjut ke soal B. 3 akar 8 kali 2 akar 50 ditambah 24 akar 12 dibagi 2 akar 3. Nah ini sama ya. Perkalian ini kita kerjakan dulu, kemudian pembagian, nah nanti yang terakhir itu baru kita jumlahkan. Oke, kita akan coba kerjakan di bawah. 3 akar 8 kali 2 akar 50 bisa kita tulis menjadi 3 kali 2 dikalikan akar 8 dikalikan dengan akar 50, lalu ditambah 24 akar 12, pembagian itu kan berarti per gitu kan, berarti ini per 2 akar 3. Nah ini bisa kita sederhanakan dulu ya, 24 dengan 12, 2-nya dicoret, 24 dibagi 2 itu sama dengan 12. Lalu perkalian pada bentuk akar, termasuk pembagian ya pada bentuk akar. Ini akarnya istilahnya bisa kita jadikan satu ya, bisa kita satukan. Jadi ini akan sama dengan, kalau 3 kali 2 itu kan 6. Nah 6 dikali dengan akar 8 kali 50 ya, lalu kita jumlahkan dengan 12 dikalikan dengan akar 12 per 3 ya. 8 kali 50 itu 400, berarti ini 6 dikalikan dengan akar 400 ditambah 12 kali akar 12 dibagi 3 itu 4 ya. Lalu akarnya 400 itu kan 20, maka di sini 6 kali 20 ditambah 12 kali akarnya 4 itu 2. Nah seperti ini. Selalu perkalian ini harus kita kerjakan dulu ya, baru penjumlahan. Kalau 6 kali 20 itu sama dengan 120. 12 kali 2 itu sama dengan 24. 120 ditambah 24 itu sama dengan 144 ya. Ini jawaban untuk soal B. Kita lanjutkan dengan soal C.
2 akar 50 ditambah 4 akar 8 per 2 akar 32. Nah, kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, akar 50 kemudian akar 8 lalu akar 32, ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya Dek ya. Jadi caranya ini sama dengan gitu ya, 2 akar 50 itu kan sama dengan akar 25 kali 2 ya, kemudian ditambah 4. Nah, akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2. Kemudian ini kita bagi dengan 2 dikalikan dengan akar 32 itu sama dengan 16 kali 2. Oke, kita urut ya. Akar 25 kali 2 berarti akarnya 25 itu kan 5. Maka kita bisa tulis ini 2 kali 5 kali akar 2 ditambah akarnya 4 itu 2. Berarti di sini 4 kali 2 kali akar 2. Lalu kita bagi dengan 2, akarnya 16 itu 4 ya, berarti 2 kali 4 kali akar 2. 2 kali 5 10 ya, berarti ini 10 akar 10 akar 2 ya, 10 akar 2 ditambah 4 kali 2 itu 8. Ini 8 akar 2 dibagi dengan 2 kali 4 itu 8 ya. Ini 8 akar 2. Nah, 10 akar 2 ditambah 8 akar 2. Ini langsung aja ya. 18 akar 2 ya, 18 akar 2. Lalu kita bagi dengan 8 akar 2. Nah, akar 2-nya kan bisa kita coret ini ya. Nah, kita coret atas dan bawah. Selanjutnya 18 dibagi 8 kalau kita sederhanakan berarti masing-masing kita bagi berapa? Kita bagi 2 aja ya. 18 dibagi 2 itu 9, 8 dibagi 2 itu 4. Maka jawaban akhirnya adalah ini 9/4. Kita lanjutkan soal D. Ini setipe ya dengan soal C. Jadi ini ada 5 akar 3 ditambah 3 akar 27 per 2 akar 2. Maka yang bisa kita sederhanakan ini adalah akar 27. Sehingga ini sama dengan 5 akar 3 ditambah 3 kali akar 9 kali 3. Lalu ini kita bagi dengan 2 akar 2. 5 akar 3 tulis ulang, kemudian ini akarnya 9 itu kan 3 ya, berarti ini 3. Nah, 3 yang ini tulis ulang ya. Ini 3, di sini 3. Kemudian akarnya 9 tadi 3 juga. Kita kalikan dengan akar 3. Lalu ini kita bagi kembali dengan 2 akar 2. 5 akar 3 tinggal tulis ulang ditambah 9 akar 3 per 2 akar 2. 5 akar 3 ditambah 9 akar 3 jadinya 14 akar 3. Kemudian kita bagi dengan 2 akar 2. 14 dengan 2 ini kan bisa disederhanakan ya, 2-nya dicoret, 14 diganti 7. Maka nanti jawabannya adalah berapa? 7 akar 3 per akar 2. Kita lanjutkan soal E. 2 akar 5 kali 5 akar 10 per 2 akar 2. Nah, kalau pada perkalian ini relatif lebih mudah ini ya. Jadi tinggal kita tata saja. 2 kali 5 kali akar 5 kali akar 10. Lalu ini kita bagi dengan 2 akar 2. Nah, 2 yang di atas dengan yang di bawah ini kan sama, berarti bisa dicoret. Oke. Lalu ini ada perkalian bentuk akar ya, akar 5 kali akar 10. Nah, maka akarnya ini bisa kita satukan sama kayak tadi. Berarti ini sama dengan 5 akar 5 kali 10. Kita bagi dengan akar 2. 5 kali 10 itu sama dengan 50 ya. Berarti 5 akar 50 per akar 2. Nah, kembali ketemu dengan bentuk pembagian pada bilangan berakar ini ya.
Nah, bilangan bentuk akar gitu ya. Akar 50 per akar 2, berarti akarnya bisa kita satukan. Berarti 5 dikalikan dengan akar 50 per 2. 50 per 2 itu 25, berarti 5 dikalikan dengan akar 25 sama dengan 5, akarnya 25 itu 5, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 25 ya. Oke, ini adalah untuk soal nomor 4.